Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa, pastinya penuh dengan sukacita. Kayak kami nih, hari Minggu, hari yang sangat penuh dengan sukacita. Adik-adik, kakak mau kenalin siapa yang kenal kakak? Pasti semuanya sebagian sudah pada kenal, ya kan? Nama kakak Minar. Kakak siapa? Kakak Minar. Ya adik-adik, semuanya adik-adik kelas 5, 6, 7 pasti sudah mengenal semua guru sekolah minggunya. Ada nggak yang belum kenal guru sekolah minggu? Pasti tidak ada, karena adik-adik kelas 5, 6, 7 semuanya rajin sekolah minggu. Yo, pada hari ini walaupun kita live streaming di rumah masing-masing, kita tetap penuh dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan ibadah minggu pagi ini, kita harus bersukacita dengan menyanyikan puji-pujian. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Senyum selalu ya. Yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Adik-adik pasti masih dengan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita bersatu dalam doa. Yo, sikap berdoanya ya. Adik-adik kelas 5, kelas 6, kelas 7 pasti sudah sangat luar biasa. Yuk kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan Yesus mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan yang telah menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah bersama teman-teman kami. Walaupun Tuhan kami masih berada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan Yesus itu tidak akan mengurangi sukacita kami dalam memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Engkau selalu memberkati kami Tuhan, Engkau selalu menjagai kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kami percaya Tuhan, hati dan pikiran kami selalu Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Baiklah adik-adik, kita siapkan Alkitab kita, karena kita akan terlebih dahulu membaca nats Alkitab kita pada Minggu 5 Juli 2020. Sudah siap adik-adik Alkitabnya? Sudah dibuka? Kita buka kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Kami ulangi lagi, kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yuk. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya adik-adik, ini tentang kisah Raja Daud. Kali ini kita mendengarkan kisah tentang Raja Daud atau Raja David. Adik-adik tentunya sudah sering mendengarkan cerita tentang Raja Daud. Ya, Raja Daud kita sebutkan dulu ciri-cirinya ya, yang adik-adik mengerti. Boleh jawab bersama Kak Minar. Ciri khas Raja Daud. Raja Daud adalah raja pilihan Allah pada zaman Israel. Ya, Daud adalah seorang raja yang memiliki talenta yang sangat luar biasa. Dia seorang raja yang rendah hati, pemaaf, tidak pendendam, pendamai, selalu mengucap syukur, pemberani, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Raja Daud itu sangat terkenal loh adik-adik. Ya, adik-adik juga pasti selalu mengingat dan mengenal Raja Daud pada zaman Israel dan hingga pada saat ini. Ya, kita mau melihat, menyaksikan cerita kisah Raja Daud. Adik-adik duduk yang manis ya, kelas 5, kelas 6, kelas 7 pasti bisa dengan serius mendengarkan cerita Alkitab. Oke adik-adik, kita saksikan cerita Alkitab, kisah tentang Raja Daud berikut ini. Yuk. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. "Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan," kata Daud. "Aku akan melawannya."
Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Jadi kita sudah menyaksikan kisah tentang Raja Daud. Sekarang Kak Minar mau tanya ini. Raja Daud dipilih Tuhan menjadi Raja Israel setelah Raja siapa? Ayo. Setelah Raja Saul. Setelah Raja Saul. Terus yang kedua lagi, siapa orang Palestina yang tinggi besar yang dikalahkan Daud pakai pelontar dan ketapel? Tentunya adik-adik kelas besar sudah tahu jawabannya, yaitu si Goliat. Ya, kalau dipikir-pikir ya adik-adik ya, kok bisa ya si Goliat yang tinggi besar dikalahkan oleh seorang Daud yang kecil? Gak masuk akal ya adik-adik. Tapi bagi Tuhan yang mustahil semua, ayo, menurut manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Daud bisa mengalahkan si Goliat tadi karena, ayo, Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Iya, Kakak Minar tanya lagi nih. Nah, adik-adik, si Daud ini anak siapa? Yo, anak Isai. Mereka berapa bersaudara? Pasti adik-adik juga sudah tahu. Daud 8 bersaudara. Dan Daud adalah anak paling kecil atau anak ke-8. Seru ya adik-adik kalau kita selalu mengetahui atau menyaksikan cerita-cerita Alkitab loh. Ya, selain seru, kita lebih mengetahui atau mendalami, merenungi semua karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, pesan Kak Minar, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan Allah dalam kehidupannya, kita juga harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yo, sebelum Kak Minar menutup ibadah kita pada minggu ini, kita terlebih dahulu menyanyi. Kita tahu dong nyanyi Goliat ya, Goliat dan Daud. Yuk, kita nyanyi. Semua ya, goyang dong. Yuk, kita harus joget.
Ya, sebelum kita tutup ibadah kita ini, kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke adik-adik, shalom. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat dari semuanya guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.